Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca sekaligus belajar menterjemah kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah Lit-Talamidil Madarisil Ibtidaiyah, Aqidah Islam bagi santri di Madrasah Ibtidaiyah. Ini belajar tentang sifat 20. Sekarang kita sudah sampai tentang pertanyaan apa makna baqa. Kemarin kita sudah membahas tentang dalil wujud dan qidam. Sekarang tentang baqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Soal ini pertanyaan. Ma makna al-baqa wa ma daliluhu? Permula, apakah makna dari baqa, kekal itu, dan apa dalilnya? Nah, jawab Jim. Maknahu, bermula maknanya baqa itu annahu la akhira li wujudihi, bahwasanya Allah itu tidak ada akhir bagi wujudnya Allah Ta'ala. Jadi Allah itu, dia itu qidam, terdahulu, sudah ada. Dan Allah itu juga baqa, kekal, yang tidak ada akhir bagi adanya Allah itu. Berbeda dengan makhluk, dulunya tidak ada, mati, lahir dulu, baru ada, sebelumnya tidak ada, lalu lahir, menjadi bayi, menjadi anak-anak, menjadi dewasa, menjadi tua, lalu mati, lalu hilanglah dia. Ada akhirnya kalau makhluk itu, kalau Allah itu tidak. Tidak ada akhir bagi adanya Allah Ta'ala. Wa daliluhu, dan bermula dalilnya baqa ini, annahu law kana faniyan, bahwasanya jika ada Allah itu fana, Allah itu rusak, sirna, lakana hadisan, maka adalah Allah itu, jika fana maka Allah itu adalah hadisan, baru. Nah, wa hadza batilun, dan ini batil. Tuhan yang seperti ini tidak pantas untuk disembah karena dia itu Tuhan yang fana. Maka Allah itu tidak fana, Allah itu baqa. Ini dalil aklinya, dalil akalnya, bahwa Tuhan yang tidak kekal itu tidak mungkin bisa dijadikan Tuhan. Kalau ada Tuhan itu rusak, maka dia sama-sama seperti makhluk. Nah, itu dalil aklinya. Qala ta'ala, dan ini dalil dari Al-Quran. Apa katanya? Kullu syai'in halikun illa wajhah, bermula segala sesuatu itu binasa kecuali wajahnya Allah. Zatnya itu, zatnya Allah itu tidak akan hancur. Karena nanti ketika hari kiamat itu semua makhluk ini dimatikan oleh Allah. Hanya zatnya yang tidak hancur. Lalu dibangkitkanlah kembali makhluk ini. Soal ini selesai tentang baqa. Soal, ma makna al-mukhalafat? Ma makna al-mukhalafati lil hawadisi wa ma daliluha? Permula, apakah makna mukhalafah lil hawadis? Apa makna berbeda dari makhluknya? Wa ma daliluha, dan apa dalil-dalilnya atau apa dalilnya? Nah, jawab makna
bermula maknanya berbeda dengan makhluk itu, annahu ta'ala, bahwasannya Allah Ta'ala itu la yushabihuhu makhlukun, tidak menyerupai akan Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu tidak menyerupai Allah, tidak bisa, tidak mampu menyerupai Allah. Wa daliluha, dan bermula dalilnya ha ini al-mukhalafa ini adalah annahu law syabaha makhluqan, jika Allah itu menyerupai akan makhluk, lakana hadisan, maka adalah Allah itu baru. Jika Allah itu sama dengan makhluk, mislahu, maka dia akan sama dengan makhluknya. Misalnya jika Allah itu sama dengan makhluknya, mempunyai mata, mempunyai tangan seperti kita, mempunyai usia, ada tempat lahirnya, ada di mana tanggal wafatnya lah gitu, maka Allah Tuhan yang seperti itu sama dengan makhluk. Wa hadza batilun, dan Tuhan yang seperti ini itu batil, tidak pantas dijadikan Tuhan. Ini dalil dari aklinya. Tidak mungkin Tuhan itu menyerupai makhluknya. Qala ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Jadi kamitslihi ini kapnya ini huruf jar untuk menguatkan maknanya. Jadi tidak ada yang semisal dengannya. Wa huwas samiul basir, dan bermula dia Allah itu yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini tentang berbeda dengan makhluknya. Tuhan itu mestilah berbeda dengan makhluknya. Nah, makhluk itu dikena makhluk itu selalu butuh kepada sesuatu, sedangkan Allah itu tidak butuh kepada selainnya. Manusia itu sebagai makhluk sosial pasti butuh kepada manusia lainnya. Butuh kepada makan, butuh kepada makan dan minum, menikah, tidur, dan lain-lainnya. Dan Allah terbebas dari sifat-sifat yang seperti itu. Nah, ini 2 pertanyaan yang kita bahas di video kali ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.